Selamat datang dan jumpa lagi. Kali ini kita ada dalam mata kuliah kajian strategis dan bahasan kita minggu ini terkait dengan maritime strategy. Baik, kita akan mulai dengan perkembangan atau evolusi dari armada laut dari galley and sail hingga kemudian submarine yang digunakan pada saat ini. Oke, ketika zaman dahulu armada laut itu menggunakan kapal yang dikayuh plus kapal yang kemudian menggunakan layar. Dan tujuan utama atau kegunaan utama dari kapal ini adalah untuk menggerakkan atau memindahkan pasukan dan juga kebutuhan-kebutuhan logistik. Tapi kemudian karena mereka juga dicegat oleh armada lain dari pihak musuh, lalu kemudian mereka juga dipersenjatai dengan RAM, lalu kemudian arsenal. Dan karena kemampuannya yang kemudian sangat tergantung kepada angin dan juga tenaga dari manusia untuk mengoperasionalisasikannya, galley and sail memiliki keterbatasan kapabilitas untuk melakukan manuver. Dan bisa dibilang pertempuran yang mereka lakukan itu dari samping, karena di samping tersebut kemudian ada arsenal dan juga RAM. Plus manpower di dalam armada ini juga digunakan untuk bisa merit kapal dari musuh. Lalu kemudian perkembangan berikutnya ketika ditemukan mesin uap, steamboat digunakan dalam peperangan juga. Dan kelebihan daripada galley dan juga sail adalah kemampuan manuver dan eksplorasi yang dimiliki oleh steamboat ini, karena mereka sudah menggunakan mesin. Dan yang kedua, ketika era steamboat, ini adalah eranya big gun. Dengan adanya Messiu dan sebagainya, membuat mereka punya kapasitas untuk cukup mematikan bagi pihak lainnya. Dan tapi keterbatasannya adalah mereka mungkin akan berlayar tetap di wilayah range di mana kemudian calling stations ya atau tempat pengisian bahan bakarnya masih berada. Sehingga untuk mengoperasikan steamboat ini membutuhkan aliansi dan juga kolonis. Jadi negara-negara yang kemudian negara kolonialis, mereka punya advantage. Kenapa? Karena di wilayah koloninya mereka kemudian bisa juga memasang calling stations buat melakukan eksplorasi di lautan. Itu kemudian generasi berikutnya dari evolusi armada. Generasi berikutnya aircraft carrier. Nah, di sini kemudian sudah bisa dibilang lebih maju lagi, di mana bisa dibilang ada satu kesatuan armada besar yang bisa dibilang mereka bisa bawa persenjataan yang cukup mumpuni, termasuk bawa juga pesawat tempur di dalam carriernya. Dan bisa dibilang kalau ada negara yang kemudian memiliki aircraft carrier, mereka memiliki capability untuk melakukan offensive attack kepada pihak musuh, karena satu armada itu kemudian akan dibawa masuk ke wilayah musuh. Plus berikutnya lagi kemampuan yang dimiliki oleh aircraft carrier, armada yang menggunakan aircraft carrier ini adalah kemampuan untuk memata-matai, termasuk memata-matai musuh di wilayah mereka. Reconnaissance plus kemudian mencari juga atau mengeksplorasi resources yang ada di bawah laut. Keunggulan lebihnya lagi dari aircraft carrier adalah mereka punya guided missile destruction yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang land, plus bisa juga melakukan serangan kepada armada laut dari musuh. Dan dengan memiliki aircraft carrier, kapabilitas maritime control sebuah negara kemudian akan superior. Tapi kekurangannya adalah ini biayanya mahal dan tidak semua negara kemudian membutuhkan kekuatan seperti ini. Bisa dikatakan negara-negara great power yang kemudian memiliki kapasitas atau kapabilitas aircraft carrier. Berikutnya lagi submarine. Kapal selam. Ini bisa dibilang ya temuan yang di masa-masa yang mirip dengan aircraft carrier, tapi memiliki karakter yang kemudian berbeda. Karakter mereka adalah karakter gerilya, karena
kemampuan mereka untuk tidak terdeteksi, lalu kemudian karena berada di bawah dasar laut, mereka kemudian sulit juga untuk ditemukan. Jadi kemampuan gerilya di laut itu dimainkan oleh submarine ini. Dan biasanya mereka kemudian melakukan surprise attack dan sinking surface ships itu yang kemudian biasanya dilakukan oleh submarine. Jadi tiba-tiba mereka kemudian menghancurkan frigate atau corvette dari musuh atau ya kapal-kapal tempur dari musuh. Dan submarine bisa juga digunakan sebuah negara untuk melakukan sea denial capability. Hal yang sifatnya defensif tujuannya adalah ya mendeter musuh bahwa saya punya submarine. Lalu kemudian kalau ada yang melakukan attack di surface, mereka kemudian bisa dideploy dengan cara gerilya tadi. Itu evolusi dari fleet yang kemudian semakin berkembang sampai saat ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan maritim semakin signifikan sampai saat ini. Oke, berikutnya kemudian kita akan membahas tentang penggunaan dari laut. Ini penting supaya kita bisa tahu bahwa konteksnya berbeda antara laut dan juga dengan darat dan juga udara nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Oke, laut bisa dibilang once Anda masuk ke laut karena wilayahnya sangat luas, lalu kemudian Anda punya kemampuan untuk bisa kemana saja. Dan laut adalah tempat lalu lintas untuk barang dan juga people dan manusia. Termasuk kemudian manusia dalam hal ini bisa juga kita bilang militer. Jadi bisa juga tempat lalu lintasnya military forces, kekuatan militer untuk melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik, misalnya latihan militer bersama atau mungkin blackmail, gunboat diplomacy misalnya, mencoba untuk mengancam musuh dengan menggelar kekuatan laut di wilayah musuh misalnya, atau use of force, melakukan kekerasan dengan cara berperang untuk melakukan serangan ke land, ke wilayah darat musuh ataupun di lautan sendiri. Banyak yang kemudian bisa dilakukan dalam hal military forces ini. Jadi ini tempat lalu lintas yang kemudian bisa dibilang cukup fluid, cukup cair ya, karena wilayah perairan, dan itu yang membedakan dengan wilayah darat. Karena darat kadang-kadang ada obstacles yang kemudian muncul dan bisa dibilang itu tempat adanya populasi. Sedangkan di laut tidak seperti itu. Kemudian berikutnya lagi bicara tentang eksploitasi, bahwa di bawah laut hingga saat ini itu masih less exploited. Jadi masih kurang dieksploitasi secara maksimal, di mana kemudian banyak resources yang terkandung di bawah laut. Dan ini bisa saja kemudian jadi malapetaka adanya dispute di antara negara-negara. Tapi ya, once Anda menguasai wilayah laut Anda, khususnya kemudian wilayah ZTE Anda, dan bisa mengeksploitasi hal tersebut, akan menjadi kelebihan bagi kekuatan atau national power yang dimiliki oleh negara tersebut. Itu adalah kegunaan dari sea atau laut, yang kemudian kita beranjak ke kegunaan berikutnya. Untuk ngejagain hal tersebut kita butuh navy, kita butuh angkatan bersenjata yang akan dideploy di laut. Dan kegunaan dari navy bisa ada 3 hal ini. Pertama, policing. Intinya adalah menjaga wilayah laut tersebut agar tidak ada pelanggaran hukum misalnya, termasuk misalnya negara lain ngambil ikan, ngambil resources dan sebagainya yang ada di wilayah Anda. Berikutnya lagi, Navy juga bisa dipakai untuk use of force, penggunaan kekuatan dalam hal militer. Jadi bisa untuk menggertak pihak musuh, bisa menggunakan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Itu aspek militer dari Navy. Plus yang ketiga adalah aspek diplomasi dari Navy, di mana kemudian dengan adanya Navy bisa saja melakukan hubungan baik dengan negara-negara
navy dari negara-negara lain, sehingga kemudian terjalin hubungan diplomasi. Ini akan bisa juga mendukung operasi militer yang akan dilakukan oleh Navy karena ada hubungan baik dengan negara-negara lain. Wilayah negara lain kemudian bisa jadi stations bagi kekuatan militer yang kita punya, misalnya. Jadi policing, diplomasi, lalu kemudian military. Nah, dari kekuatan Navy tadi, ada dua tokoh yang kemudian cukup memperhatikan terkait dengan strategi untuk kekuatan maritim. Kita mulai dari Alfred Thayer Mahan. Beliau memiliki pemikiran atau asumsi terkait dengan laut seperti ini. Jadi dasarnya bukan dari militer tapi dari ekonomi terlebih dahulu. Jadi beliau berasumsi bahwa sea commerce influence on wealth and strength of nations. Jadi melihat bahwa kegunaan utama dari laut itu lebih kepada sebagai jalur perdagangan. Dan perdagangan menggunakan laut itu akan mempengaruhi wealth and strength of nations, kekuatan lalu kemudian kemakmuran dari negara. Sehingga dari sana asumsi beliau yang kedua adalah sea power as the most significant element of national power. Kenapa? Tadi karena bicara tentang laut bicara tentang jalur perdagangan. Dan sebagai negara great power, biasanya tujuannya adalah to attain command of the sea. Bisa mengkontrol laut, di mana laut bukan lagi wilayah yang berbahaya bagi mereka, dan lalu lintas perdagangan bisa dipertahankan atau dijaga. Dan ketika ada ancaman, cara berpikir dari Mahan adalah mengkonsentrasikan kapabilitas naval, kapabilitas angkatan lautnya di powerful battle fleet. Jadi kekuatannya kemudian harus terkonsentrasi dan konsentrasi bukan dipecah. Dengan adanya konsentrasi kekuatan tadi, kita bisa menghajar musuh dengan cukup keras. Dan beliau, walaupun misalnya banyak yang mengatakan bahwa oke, karena ini jalur perdagangan, kenapa kita tidak attack commerce-nya saja, atau misalnya melakukan raid, melakukan pembajakan misalnya untuk kapal-kapal dagang. Bagi Mahan ini bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena attack on commerce itu tidak akan menghentikan commerce. Jadi walaupun negara tadi kemudian sudah dihancurkan satu kapal dagang, ya, kapal dagang yang lain kemudian akan tetap berjalan. Jadi idenya lebih kepada command of the sea, kontrol terhadap laut, di mana sebuah negara dengan navy yang mereka miliki harus bisa mengamankan jalur perdagangan. Lalu kemudian angkatan laut itu dikatakan karena kemampuan manuver yang cukup dinamis, kalau bisa fight as far as it can from homeland. Jadi kalau bisa malah kita berantem dengan musuh sejauh mungkin dari wilayah yang kita punya. Dan kalau perlu, kalau misalnya kita menghadapi musuh, kita harus punya kapasitas untuk memblokade dari musuh tersebut. Jadi masuk ke wilayah musuh dan buat musuh tidak bisa mengakses lautnya. Jadi bisa dikatakan bahwa asumsinya Mahan itu lebih kepada hal yang sifatnya ofensif dibandingkan dengan defensif. Masuk ke wilayah musuh, lalu kemudian bertarung sejauh mungkin dari homeland yang kita punya. Nah, ini 6 prinsip dari Mahan untuk sea power. Jadi sebuah negara punya kekuatan sea power itu didasarkan 6 prinsip ini. Pertama adalah geographical position, bagaimana posisi geografis dari mereka secara maritim. Negara yang kemudian superior di sebuah wilayah tertentu bisa dibilang memiliki kemampuan sea power yang akan lebih besar. Itu, lalu kemudian yang kedua bicara tentang physical conformation.
Ini bicara tentang ports yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga punya pilihan-pilihan yang cukup banyak untuk mengakses lautnya. Jadi sebuah negara itu kalau dia mau memiliki sea power, dia harus punya ports yang cukup banyak dan itu akan tergantung juga dengan panjang bibir pantai yang dimiliki oleh negara tersebut. Semakin panjang bibir pantai negara tersebut, semakin banyak port yang kemudian bisa digunakan dan semakin banyak pilihan untuk melakukan deployment Navy. Lalu kemudian berikutnya lagi, negara untuk memiliki sea power, dia harus mengextend teritori dia. Salah satu yang biasa dilakukan adalah dengan mengeksploitasi koloninya. Jadi wilayah koloni negara tersebut itu kemudian jadi teritori kedua dari negara tadi. Tujuannya apa? Untuk logistik. Lalu kemudian untuk isi bahan bakar dan sebagainya. Nah, Mahan ini adalah seorang Americans dan extent of territory karena US bukan negara kolonis, bukan negara kolonialis. Mereka kemudian membangun aliansi dengan banyak negara. Dan kalau dilihat-lihat sekarang, US merupakan negara dengan pangkalan yang paling banyak yang berada di overseas pada saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa memiliki sea power yang cukup kuat. Dan mereka kemudian ya bisa cukup bebas bergerak di wilayah laut di dunia ini pada saat ini karena belum ada saingannya untuk Amerika Serikat. Kemudian berikutnya lagi, ini lebih kepada domestik atau internal dari negara tersebut, number of populations misalnya. Berapa jumlah populasi negara tersebut, lalu kemudian dari jumlah populasi tersebut mendukung untuk proyeksi negara tersebut untuk memiliki sea power atau tidak. Dengan cara misalnya melakukan produksi dan produksinya tadi ditujukan untuk dijual ke wilayah negara lain dengan menggunakan laut sebagai fasilitas atau media lalu lintasnya. Jadi ketika negara tersebut kemudian populasi yang cukup besar dan memproduksi barang yang cukup besar, lalu kemudian harus berdagang dengan pihak lain, lalu Navy akan dibutuhkan. Berikutnya lagi karakter of the people, karakter dari masyarakatnya yang kemudian akan mendukung dari sea power. Jadi tidak terlepas dari kondisi politik yang ada di negara tersebut. Plus berikutnya lagi adalah karakter of government. Apakah kemudian government-nya akan mendukung proyeksi negara tersebut untuk sea power? Dan 6 hal yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan Anda bisa tahu kenapa saat ini kemudian Amerika Serikat memiliki kekuatan laut yang sangat superior. Karena tadi karakter of government-nya mendukung, people-nya mendukung, number of population-nya kemudian cukup besar, dan mereka melakukan 3 hal utama yang di awal-awal yang dijadikan prinsip dari Mahan. Dia punya geographical position yang cukup baik di Amerika Utara sana, dan cukup superior di kawasannya. Punya physical conformation dalam artian dia menghadap kedua dua samudra, Pasifik dan juga Atlantik. Dan ancaman tidak terlalu banyak juga bagi mereka, dan mereka melakukan extent of territory dengan basisnya adalah aliansi, bukan kolonialisasi. Aliansi di mana kemudian dia dengan mudah bisa station their navy di wilayah-wilayah negara lain. Oke, pemikir yang kedua ini Sir Julian Corbett. Kalau dilihat-lihat agak mirip-mirip dengan Clausewitz. Jadi Corbett mengatakan bahwa sea power as means to political end. Jadi tergantung negaranya sekarang. Apakah kemudian ingin ada sea power atau tidak. Kenapa? Karena its maritime strategy should be in line with its political aspirations. Jadi aspirasi politik dari negara tersebut apa? Apakah dia memang jadi negara maritim atau dia jadi negara kontinental misalnya? Karena ada negara kan yang dia bisa jadi negara maritim, bisa jadi negara kontinental. Dan ketika diperlukan untuk memiliki sea power, oke,
Kalau ingin memiliki sea power, command of the sea is important. Ini sesuatu yang agak mirip juga dengan Mahan tadi. Command of the sea is important. Dan tapi agak skeptis juga Corbett di sini. Sea power has limitation. It needs continental allies with land power. Karena tadi jangkauan kalau mau melakukan serangan kepada pihak musuh itu sangat terbatas dari laut, sehingga tetap membutuhkan allies with land power di wilayah-wilayah tertentu. Dan mengatakan bahwa interdependence of all elements of national power. Dalam artian sea power itu cuma jadi satu isu atau satu sisi, di mana kemudian ada elemen of national power lainnya, termasuk kemudian army yang dibutuhkan untuk bisa membuat negara tersebut menjadi negara yang superior. Itu pemikiran yang kemudian mungkin agak ada beberapa scholars yang mencoba untuk mengkontraskan antara Corbett dan juga Mahan. Ada juga yang melihat bahwa ini saling melengkapi. Corbett lebih ke grand strategy, sedangkan Mahan tadi mungkin lebih ke operations ya, karena dia bicara tentang bagaimana di laut secara real, bukan terkait dengan politicsnya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kemudian naval power itu harus diapakan dalam kondisi damai dan juga kondisi perang. Dalam kondisi damai, ini yang biasanya kemudian dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki kekuatan laut yang cukup kuat. Pertama, reassure and strengthen allies and associates. Karena tadi, dua pemikir tadi mengatakan kita butuh allies loh. Nggak bisa kemudian terkait dengan sea power, kita jadi kekuatan yang sifatnya unilateral. Nggak bisa. Kita tetap punya allies dan juga associates. Kenapa? Karena tadi kita butuhkan wilayah mereka. Kita butuh juga kemudian stations dari mereka untuk mengisi bahan bakar, mengisi logistik, dan sebagainya. Dan hal ini dilakukan dengan mendemonstrasikan support for different countries. Kita mensupport negara-negara lain, sehingga kemudian ada hubungan baik antara kita dengan negara-negara lain. Atau malah create a degree of naval dependency. Ada ketergantungan terkait dengan naval yang kita punya. Mungkin bisa saja kita bisa mengatakan bahwa ya sudah, kita akan support negara Anda dengan cara misalnya kita akan melakukan patroli di wilayah Anda. Padahal patroli tadi kan mengamankan juga kepentingan kita, tapi mengamankan juga wilayah negara yang jadi allies atau associates kita tersebut. Lalu kemudian counter the deterrent forces of adversaries. Jadi kalau ada pihak yang dianggap sebagai musuh, kita kemudian melakukan deterrence kepada mereka. Kita gentarkan mereka sehingga mereka kemudian tidak punya kapasitas untuk melakukan power projection ke depannya. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan cara forward defense. Kita maju ke wilayah mereka, lalu kemudian ya lakukanlah latihan militer di sana, patroli di sana, dan sebagainya. Lalu untuk kitanya sendiri, ya kita akan protect the lives, interest, activity, and property to its national on the high seas. Jadi once kapal-kapal kita kemudian masuk ke wilayah laut, kita harus menjaga hal tersebut, dan itu adalah tugas dari naval atau navy ketika peacetime. Termasuk kemudian jalur perdagangan dan sebagainya. Berikutnya lagi yang bisa dilakukan adalah membangun infrastruktur supaya misalnya infrastruktur tadi cukup mumpuni ketika kemudian digunakan dalam kondisi perang. Jadi bangun infrastruktur, termasuk infrastruktur di wilayah allies yang kita punya. Karena allies yang kita punya itu kemudian akan kita jadikan juga base untuk naval kita di masa yang akan datang. Karena ya cara berpikirnya adalah forward defense tadi. Berperang sejauh mungkin dari wilayah wilayah homeland yang kita punya. Dan hal yang biasa dilakukan juga oleh naval power, termasuk kemudian great power, establish an internationally recognized law of the sea. Tujuannya adalah jangan sampai ada negara-negara lain yang kemudian bisa melakukan proyeksi kekuatan dalam kekuatan lautnya.
Kita ikat mereka dengan aturan-aturan internasional dan sebagainya. Nggak boleh bikin pulau buatan lah, nggak boleh kemudian melanggar kedaulatan dari negara lain lah, dan sebagainya. Ya kalau dilihat-lihat ini hal-hal yang dilakukan juga oleh Amerika Serikat dalam masa damai untuk menjaga kontrol mereka di lautan internasional. Termasuk kalau misalnya dilihat dalam kasus di Laut Cina Selatan misalnya. Untuk mengkonter China, mereka ngelakuin hal-hal ini. Strengthen alliance, lalu kemudian support kepada negara-negara lain, forward defense, dan sebagainya. Dan when it comes to war, lalu bagaimana peranan dari naval power? Ini ada 5 hal. Interfering with enemies use of the sea. Jadi intervensi pihak musuh, jangan sampai kemudian musuh bisa menggunakan laut dengan seenaknya. Caranya biasanya kemudian yang dilakukan adalah blokade. Jadi jangan sampai membuat musuh punya akses kepada laut. Kita deploy, kita contain mereka di wilayah laut internasional pastinya, karena kita yang bikin aturan di wilayah laut internasional, tapi membuat musuh jangan bisa mengakses laut lepas. Lalu kemudian acquiring and establishing bases. Kenapa? Ya tadi, kekuatan laut saja kemudian tidak akan cukup. Kita butuh kekuatan darat untuk bisa menghancurkan musuh. Jadi kalau bisa, ketika kita perang dengan musuh, kita kuasai wilayah musuh, wilayah laut musuh, lalu kemudian kita push mereka ke wilayah daratnya, wilayah pantainya, kemudian kita bangun bases, di mana ya pasukan kita akan bisa pasok ke sana. Lalu kemudian ya landing troops on hostile shores, tadi troops, lalu kemudian logistik dan sebagainya. Jadi ini esensi dari forward defense, plus protecting sea lanes of communication. Tetap kita menjaga jalur komunikasi antara kita di wilayah musuh dengan wilayah kita di homeland. Dan bombarding enemy territory or forces ashore. Di wilayah pantainya kemudian kita bombardir dengan kekuatan naval kita, plus kemudian nanti troops yang land, army kita kemudian bisa masuk ke wilayah musuh, dan ya biarkan kita masuk ke babak berikutnya, yaitu perang di daratan. Oke, seperti itu mungkin pembahasan kita terkait dengan naval power. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Buat yang di kelas saya, boleh ditanyakan lewat Google Classroom atau WhatsApp Group. Buat teman-teman yang nonton yang lainnya, bisa ditanyakan juga melalui komen di channel ini. Sekian pembahasan kita hari ini. Salam sehat dan terima kasih.